Hai Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Anda sekarang berada di channel YouTube Madam Supro. Sekedar informasi, semua kegiatan kerja, liburan, kuliner, shopping dari Madam Supro didukung dari profit trading pribadi Madam. Guys, kalau screenshot bisa diedit palsu ya. Kalau lifestyle harus asli ya guys. Nggak usah neko-neko. Inilah Madam Supro. Sharing trading, edukasi free, dan gaya hidup sehari-hari Madam Supro. Sebelum lanjut, jangan lupa baca disclaimer dulu ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Siang semua, Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya, Madam Supro. Nah, tema kita hari ini adalah pemikiran salah yang sering dipertahankan oleh trader, ya. Nah, maksudnya ini adalah kebanyakan dari para trader itu menganggap pemikiran yang dia pertahankan ini adalah satu kebenaran ya. Apa saja sih? Nah, yuk kita lihat bareng-bareng ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Next, boleh silakan. Nah, saya akan ceritakan sedikit latar belakang saya untuk teman-teman yang belum mengenal saya ya. Saya adalah seorang trader wanita yang sudah bergerak di dunia trading ini selama 15 tahun ya. Yang mulanya memang nggak bisa apa-apa sama sekali ya. Seperti mungkin di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang seperti saya atau saat ini Bapak Ibu baru mulai belajar trading ya. Masih nol seperti saya dulu. Nol secara pengetahuan ya. Nah seperti itu. Saya juga pada saat itu memiliki satu pikiran yang salah, ya, mindset yang salah, yang sudah ditanamkan oleh trader-trader yang lebih senior dari saya, ya, ditanamkan ke dalam pikiran saya sehingga saya menganggap itu adalah satu kebenaran, kemudian saya pertahankan itu, ya. Saya ingin ceritakan sedikit pengalaman saya ini. Yaitu mengenai belajar trading waktu itu. Belajar trading itu saya pikir semakin rumit itu akan semakin berkualitas gitu ya. Atau misalkan saya waktu itu kan belajar sama seorang mentor ya. Saya cari mentor yang ngajarinnya itu benar-benar itu kelihatannya keren, rumit seperti itu. Saya menganggap bahwa mentor saya ini pinter, guru saya ini pinter kalau strateginya rumit. Ya, bahkan setelah saya bisa trading, saya waktu itu mengajar, ya, menjadi mentor, mengajar trading kepada beberapa orang ya. Waktu itu masih belum banyak ya yang ingin belajar trading. Nah, saya membuat satu strategi trading waktu itu, yaitu strategi trading yang sangat simpel. Karena memang saya pada dasarnya suka teknik-teknik trading yang simpel. Nah, ketika itu saya kasih nama tradingan saya itu yaitu GTT. Ya, kalau GTT itu mungkin Bapak Ibu ada yang berasal dari Pulau Jawa, itu tentunya tahu ya bahasa Jawa. GTT itu saya singkat, kelihatannya keren GTT, tapi singkatannya itu gitu tok gitu ya. Bahasa Jawa itu gitu tok. Gitu tok kalau di Indonesia kan adalah ya begitu saja gitu ya. Jadi tekniknya cuma gitu tok, tekniknya cuma begitu saja. Tapi orang-orang kan nggak ngerti kalau GTT itu singkatan dari gitu tok. Nah, pada saat saya ajarkan ya, beberapa saat aja waktu ngajarkan ya kurang lebih 1 jam ngobrol, saya ajarkan tekniknya sudah bisa. Tapi mereka justru mengeluh ketika mereka sudah selesai belajar waktu itu. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kenapa kok tekniknya gampang sekali? Saya bayar itu kan untuk sesuatu yang kelihatannya rumit, kelihatannya banyak bahan-bahannya. Tapi kenapa saya bayar hanya belajar 1 jam, akhirnya saya sudah bisa trading. Cuman gitu aja gitu ya, gitu tok. Gitu. Nah, ini satu anggapan yang salah ya Bapak Ibu ya, kurang tepat gitu. Karena selain daripada teknik-teknik yang memang untuk menganalisa dalam trading forex ini untuk kita open buy atau open sell, untuk kita bisa mendapatkan profit yang rumit-rumit ya, itu mungkin ya, atau memang ada teknik-teknik khusus yang memang susah untuk kita analisa, cara mengerjakannya, cara menganalisanya itu rumit.
dan menghasilkan profit itu memang ada Bapak Ibu. Tetapi jangan kita hanya berpikiran bahwa yang rumit inilah yang bagus. Belum tentu. Kalau kita mindset kita hanya berpatokan seperti itu, maka mungkin kita akan kesulitan ke depannya. Ya, kalau kita orangnya memang mudah untuk mencerna, ya. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang susah untuk mencerna dalam hal strategi trading yang rumit, maka itu akan membuat kita bisa menjadi gagal. Kalau saya kan penganut strategi trading yang simple, yang sederhana. Makanya terakhir ini ya, mulai dari tahun 2017 sampai hari ini, saya mengembangkan strategi trading yang saya namakan mancing. Saya hanya memberikan contoh aja, supaya Bapak Ibu tahu betapa simpelnya teknik trading yang saya gunakan sehari-hari. Hanya menggunakan seperti yang ada di gambar ini Bapak Ibu. Ada garis line yang bentuknya yang warnanya biru yang ada di bawah itu ya. Kemudian ada garis orange sebagai pembatas. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya di screen-nya. Nah, di sana garis line biru itu kalau berada di bawah warna orange itu saya akan open buy gitu aja. Kalau garis line biru ini berada di atas warna orange, maka saya akan open sell. Seperti itu aja. Kemudian ada indikator yang menunjukkan angka-angka dengan warna kuning itu sebagai patokan untuk saya menghitung lotnya untuk money management saya. Cuman seperti itu teknik saya, gampang sekali, makanya bisa ditinggal-tinggal untuk holiday dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya, tentunya Bapak Ibu melihat bahwa saya sering kali melakukan hobi-hobi saya yang saya syuting ya, yang saya sharingkan sebagai seorang trader yang benar-benar nggak ribet, ya nggak repot, makanya bisa jalan-jalan, bisa kulineran, bisa kemana-mana, nggak harus di depan laptop terus-menerus. Nah, ini salah satu contoh, ya latar belakang saya dulu. Saya juga punya satu pikiran yang salah, yang selalu saya pertahankan bertahun-tahun, dan itu akibatnya selama bertahun-tahun ini saya nggak bisa, karena saya memang jiwa saya ini ya, sifat saya ini nggak suka yang ribet-ribet, terus saya dipaksa harus trading dengan cara yang ribet-ribet, karena saya punya pemikiran trading itu harus ribet. Kalau yang simple-simple ini adalah teknik yang ecek-ecek, tidak ada artinya. Yang rumit itulah yang trading sebenarnya. Saya berpikir seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau memiliki pemikiran seperti itu, boleh dirubah pikiran itu ya, bahwa ada teknik-teknik dan sangat banyak sekali teknik-teknik yang sederhana dan profitable. Seperti teknik saya trading mancing ini, saya lakukan mulai dari 2017 sampai hari ini, profitnya konsisten hanya dengan cara yang sangat sederhana. Next. Oke. Sebelum lanjut, saya juga akan memberikan satu statement kepada Bapak Ibu tentang belajarlah dari yang terbaik. Ya, belajarlah dari yang terbaik. Ini saya dapatkan dari mentor saya, Pak Tung Desemwaringin. Saya memang belajar bisnis dengan beliau ya. Kiblat saya di beliau. Nah, ini saya cuma kasih contoh aja. Ini yang ngomong Pak Tung Desemwaringin. Ada di situsnya pemerintahan. Saya kasih kotak yang warna biru itu ya. Di situ dikatakan bahwa Tung Desem itu mengatakan kalau kita ingin mencapai satu keberhasilan ya, kita itu diharapkan ya belajar kepada yang terbaik. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau terjun di dunia trading forex, kita ketemu mentor yang baik, yang dia sudah berhasil ya Bapak Ibu, dia juga bisa mencetak profit. Maka kalau kita mengikuti dia, ya kita nggak akan terjebak dengan para trader-trader yang saya dalam tanda kutip berkeliaran di sosial media, yang mungkin mereka akan menanamkan pemikiran yang salah, yang dianggap itu adalah kebenaran, yang dianggap itu adalah hal umum. Nanti saya akan kupas satu persatu apa saja sih hal umum yang dianggap kebenaran oleh para trader sehingga mereka terjebak.
sebenarnya enggak seperti itu juga gitu loh. Ada hal lain gitu yang bisa kita pilih selain itu. Oke, next. Nah, apa saja konsep trading yang sudah disebar ya? Trader belajar tanpa pendampingan mentor yang profesional sehingga mereka terjebak, yaitu memiliki satu pemahaman yang salah. Yang pertama, itu seringkali trader memiliki pemikiran trading pada time frame yang tinggi ya, time frame besar itu juga mengandung resiko besar. Mereka berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka membiarkan profitnya bertambah terus. Nah, itu ada yang mengandung seperti itu ya. Saya seringkali juga melihat saran-saran dari para trader di situs-situs tertentu ya, mereka kan sering mengatakan kalau tradingnya profitnya lagi floating dibiarkan terus bertambah besar, kalau profit masih kecil sudah diambil, maka akhirnya para trader memiliki satu pemikiran bahwa ya udah profitnya tak biarin terus sampai segede-gedenya. Ada yang memiliki pemikiran seperti itu ya. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya karena ini bisa membuat kita justru malah kehilangan profit. Nanti akan saya kupas ya. Yang ketiga, broker adalah musuh kita. Itu seringkali saya juga banyak kali ngelihat ya di komunitas-komunitas yang mengatakan, wah kita bikin broker kita bangkrut. Ya biar kapok itu broker karena mereka itu merasa bahwa broker ini adalah musuhnya yang harus dilawan, yang harus dikalahkan. Seperti itu ya. Kemudian ada yang keempat itu rilis berita ekonomi adalah sangat penting. Ada yang menganggap seperti itu ya. Saya tidak juga meremehkan yang namanya rilis berita ekonomi, itu juga penting. Tapi jangan membuat kita berpikir bahwa itu satu-satunya hal yang sangat penting. Gitu ya. Kemudian yang kelima, jangan menggunakan modal pinjaman. Wow, ini sangat peka sekali ya mengenai modal pinjaman. Saya juga sering diajak berkonsultasi. Bu, saya mau hutang sekian, boleh enggak? Saya mau untuk memodali trading saya pinjam di bank, saya pinjam di pinjol, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Dan saya melihat juga banyak para trader-trader yang sudah senior menyarankan, jangan trading dengan uang hutang, jangan trading dengan uang panas. Tidak terkecuali dengan saya. Tetapi jangan menggunakan modal pinjaman, itu jangan kita ambil artinya hanya sebatas pengertian hutang itu saja. Bukan seperti itu. Karena kita akan kembangkan menjadi beberapa bagian, yaitu hutang yang seperti apa yang kita tidak boleh. Tetapi hutang yang seperti apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu ada pembedaannya ya teman-teman. Oke, kemudian yang keenam adalah sistem dan strategi trading adalah aspek yang paling penting. Ini juga banyak yang beranggapan seperti itu. Sehingga sampai hari ini semua trader-trader terjebak juga di dalamnya. Mereka keliling kemana-mana untuk terus-menerus mencari sistem dan strategi trading. Ya, lanjut, next. Nomor 1, trading pada time frame tinggi itu resikonya besar. Ya, karena kan begini, jarak opennya besar. Ya, sehingga otomatis kalau kasih stop loss itu tentunya juga besar ya, seperti itu ya. Nah, ini tidak begitu tepat ya Bapak Ibu, karena kalau kita cuman sekedar melulu ya open besar jaraknya, kemudian kita kasih stop loss juga besar ya memang itu adalah kebenarannya. Tetapi sebagai seorang trader memiliki satu strategi dan money management, maka kita harus paham mengenai position sizing ya. Jadi untuk ukuran lotnya sehingga kita bisa menemukan risk and reward-nya ya, yang selaras, yang sepadan ya. Nah, meskipun time frame kita besar, kalau kita bisa ngukur ya lotnya seberapa besar juga money manajemennya kita bisa
atur, maka kesempatan kita untuk mendapatkan profit itu juga kita dapatnya juga besar ya Bapak Ibu, walaupun stop loss kita besar dan keamanan kita juga tetap terjaga sama Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi pemikiran untuk kita menghindari time frame yang besar, yang tinggi itu keliru. Banyak sekali trader yang takut dengan sistem trading yang time frame-nya besar. Terutama daily itu juga banyak yang dihindari. Mereka mundur ke time frame di bawahnya ya Bapak Ibu ya. Yang 4 jaman gitu ya, yang 1 jaman itu banyak sekali. Bahkan banyak juga yang sukanya trading dengan cara scalping yang cepet-cepetan seperti itu. Nah, selain daripada stop loss yang besar, sebagian dari mereka juga tidak sabaran untuk menunggu sinyal untuk kita open posisi. Ya, karena sinyal untuk open posisi di time frame yang besar itu kita menunggunya lebih lama. Ya, sinyalnya lebih jarang-jarang seperti itu ya. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sinyal untuk kita open posisi di time frame yang besar itu lebih berbobot. Ya, ini harus diingat, lebih berbobot daripada time frame yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini kurang akurat karena sebentar dia akan berubah. Ya, jadi banyak noise-nya. Penipuan untuk kita ya. Kita anggap setelah kita analisa, kita berpikir bahwa ini akan naik, tetapi dalam waktu yang sekejap dia akan berubah arah. Ya, jadi tidak akurat. Sedangkan time frame besar itu akan membuat seorang trader ini lebih tenang. Kenapa? Karena dia akan lebih santai, dia tidak boros untuk keluar masuk pasar. Tidak harus terus-menerus berada di depan laptop atau pegang HP-nya. Ya. Juga mencegah untuk kita over trading. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu time frame-nya kecil nggak kerasa gitu ya. Terus kecanduan, ngeliatin HP, terus analisa, terus ya wah sudah profit 1 kali, senang gitu ya. Terus-terusan itu membuat kita kecanduan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita trading di time frame besar sebenarnya probabilitas untuk kita mendapatkan profit itu jauh lebih besar. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau Bapak Ibu saat ini masih memiliki satu pemikiran untuk menghindari trading dengan menggunakan time frame yang lebih besar ya, istilahnya bukan scalpingan, takut kalau time frame-nya gede seperti alasan-alasan tadi. Nah, itu cobalah dipikirkan lagi, dipikirkan ulang lagi. Karena sesungguhnya ketika kita terjun di trading menggunakan time frame yang lebih besar, itu keuntungan kita ya. Hal-hal yang lebih menguntungkan bagi kita. Ya, misalkan lebih santai, lebih bisa ditinggal-tinggal tradingan kita. Itu kita bisa alami seperti itu. Ya, oke. Next. Nah, ini pengalaman saya lagi. Saya akan selingi dengan pengalaman-pengalaman saya. Saya ini memang tergolong anti mainstream. Jadi banyak hal-hal yang memang bertolak belakang dengan aturan-aturan trading secara umum. Misalkan saja untuk keamanan trading saya tidak memasang stop loss ya Bapak Ibu. Sedangkan secara pandangan umum saya banyak melihat bahwa di luaran itu mereka membatasi resiko mereka itu kebanyakan di 2%. Ya, saya sering kali lihat 2% seperti itu. Tetapi Bapak Ibu pada dasarnya sebenarnya untuk kita menanggung resiko ya itu tidak ada patokan secara khusus. Jadi ada orang-orang tertentu yang terus menggunakan 2% ini sebagai patokan, maka dia tidak akan bisa berkembang dengan teknik-teknik trading yang lainnya. Karena dia menganggap stop loss 2% ini merupakan satu kebenaran yang selama ini udah dianut oleh banyak trader-trader seperti itu. Sedangkan saya itu memang melawan arus.
Saya hanya berpikir seperti ini pengalaman saya. Anda tidak harus mencontoh ini ya. Anda silakan, segala macam teknik trading memiliki satu penanganan resiko masing-masing gitu ya. Kalau Anda sudah cocok dengan menggunakan stop loss 2%, silakan saja. Tetapi sesungguhnya itu setiap trader itu punya satu pandangan tersendiri terhadap resiko yang dia berani untuk meresikokan, yang berani dia tanggung seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi kepada yang namanya stop loss. Stop loss ini kan berfungsi untuk mengatur resiko. Jadi merupakan satu manajemen resiko seperti itu ya. Nah, dalam mengatur resiko ini Bapak Ibu ya, saya menggunakan cara yaitu pecah produk dan pecah akun yang saya namakan ternak akun dalam trading mancing saya seperti itu. Jadi saya nggak menggunakan stop loss. Tapi bukan berarti ketika nggak menggunakan stop loss, tradingan saya tidak aman. Bukan berarti seperti itu ya Bapak Ibu. Saya pun tetap mengatur bagaimana supaya resikonya bisa menjadi kecil. Saya atur resiko itu karena saya paham benar bahwa dalam trading itu selalu mengandung resiko. Dan ketika resiko tidak kita atur, resiko itu akan sangat besar sekali, bisa menghilangkan sebagian uang kita, bahkan seluruh uang kita yang dinamakan MC. Maka saya mengatur. Jadi jangan kita hanya berpatokan kepada 2% itu saja cara mengaturnya. Saya punya cara-cara yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu dengan cara pecah strategi. Seperti itu ya, jadi kita punya uang, kita batasin. Pembatasannya lewat akun-akun tersebut. Jadi stop loss-nya ada di masing-masing akun seperti itu. Nah, saya punya cara tersendiri. Saya punya strategi tersendiri ya. Yang penting dalam hal ini intinya adalah jangan kita taruh telur dalam satu keranjang. Nah, konsep inilah yang saya pakai. Maka saya katakan saya anti mainstream ya, di luar dari kebiasaan para trader seperti itu ya. Oke, next. Nah, kita balik lagi kepada pembahasan kita. Yang kedua adalah Anda harus membiarkan profit bertambah terus. Nah, ini adalah pemikiran yang kurang tepat. Kenapa? Karena mungkin dari teman-teman sekalian menganut satu statement yang mengatakan cut your losses short and let your winner run. Ya, seperti itu. Jadi kita stop loss kerugian kita, maksud kita, kemudian kita biarkan profit kita untuk bertambah terus. Nah, kebanyakan trader itu biasanya yang kurang paham itu mereka membiarkan posisi mereka, ya udah profit, waduh kita tahan terus ya. Nah, kuat enggak? Biru-biruan ini kuat enggak? Nah, kebanyakan kan seperti itu. Saling mengejek lah antar trader kalau ada di komunitas ya. Wow, ini kalau merah ini ditahan terus, kuat banget. Tapi kalau biru ini enggak tahan ya. Keburu-buru profitnya diambil seperti itu. Nah, ini seringkali terjadi. Tetapi pada dasarnya bukan cuman hanya sekedar kita menahan biru-biru. Bukan hanya sekedar kita menahan profit ya Bapak Ibu. Nah, bahkan kalau kita biarkan profit itu cuman sekedar kita tungguin supaya semakin dia berkembang, semakin dia menjadi banyak, ya kita hanya tungguin sampai nanti ada tanda-tanda reversal kita baru cut seperti itu ya. Nah, kalau itu tidak ada di dalam strategi Anda, ya, maka itu juga akan menjadi bumerang buat kita. Karena pasar itu memang tidak bisa kita duga. Tiba-tiba saja pasar bisa berbalik dan kita tidak bisa mendapatkan profit secara maksimum. Kita nggak bisa memprediksi pasar itu secara tepat dan akurat ya Bapak Ibu. Nah, ini akhirnya kita jadi gambling lagi, 50-50 ya. Dibiarkan gitu karena beberapa dari pengalaman dari murid-murid saya itu juga seperti itu. Karena kalau di dalam trading mancing itu memang tidak ada ukuran tepat untuk kita take profitnya itu di mana. Kalau stop loss pasti tidak dikasih.
Tapi untuk profit tidak ada ukuran yang tepat. Itu banyak juga yang masih menimbang-nimbang, ini udah boleh diambil enggak, ini nanti melorot lagi profitnya kok jadi kecil, seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau memang sistem Bapak Ibu itu menggunakan stop loss, Bapak Ibu sudah cukup memakai cara risk and reward seperti itu ya. Jadi jalani secara statis take profit sama stop loss-nya ya. Tetapi buat teman-teman yang memang take profit-nya itu tidak harus dilakukan secara statis, teman-teman bisa melakukan dengan mengunci ya profit itu menggunakan trailing ya. Kemudian trailing secara manual boleh, secara otomatis juga boleh. Kemudian mulai menaikkan stop loss-nya, dinaikkan, TP-nya dinaikkan, stop loss-nya dinaikkan, TP-nya dinaikkan. Dengan cara seperti itu juga Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi jangan sekedar, maksud saya, Anda membiarkan profit terus bertambah hanya gara-gara ada statement-statement yang cut your losers short and let your winners run. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, yang ketiga, broker Anda mencoba untuk mengelabui atau scam. Ya. Selama ini banyak sekali trader yang mungkin memiliki pemikiran bahwa broker itu adalah musuhnya. Ya, seperti yang saya tadi katakan. Tetapi saya lihat terakhir ini sudah mungkin banyak edukasi ya. Jadi banyak juga para trader yang sudah memiliki pemikiran yang benar mengenai broker. Tetapi di awal-awal dulu pada saat saya baru terjun di forex itu banyak banget Bapak Ibu ya, trader-trader itu yang memusuhi brokernya. Ya, kalau mereka ngalamin loss, ya mereka langsung yang dituduh itu brokernya. Langsung curiga sama brokernya, langsung memiliki satu prasangka yang buruk terhadap brokernya. Saya sudah pernah cerita ya di pembicaraan kita di waktu yang lalu ya, minggu lalu itu saya ceritakan ya. Saya akan ulang sedikit, saya punya satu member yang trading mungkin dengan teknik mancing, dia kurang seneng karena dia kepingin scalpingan ya, dan ternyata memang ketika dia melakukan scalping itu mengalami kerugian karena dia tradingnya di luar rule. Jadi itu loss kalau nggak salah, loss-nya itu sampai sekitar 70 jutaan ya. Kemudian karena waktu itu dia trading, kemudian ada di antara teman-temannya itu ada yang merekomendasikan broker seperti itu. Nah, kebetulan brokernya yang direkomendasikan oleh temannya itu adanya di luar negeri gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dia seneng gitu loh ketika ada broker kok di luar negeri, berarti dianggap ya broker ini nggak ada legalitas yang ada di Indonesia, pasti takut gitu. Jadi dia mulai neken gitu ya. Dia menuduh broker ini memainkan spread-nya seperti itu ya, nggak stabil dan lain sebagainya. Jadi dia itu rugi gara-gara broker itu, karena broker itu kepingin uangnya dia bilang kayak gitu. Dia neken, akhirnya dia marah, dia cari IB-nya gitu ya, sampai IB-nya itu takut sama dia. Kemudian dia berusaha untuk uangnya balik, diminta balik Bapak Ibu. Dan akhirnya dia berhasil meminta balik ya, tanpa terlalu banyak basa-basi lagi. Tanpa bukti-bukti kesalahan dari broker-broker tuh sebetulnya nggak punya salah, tapi karena IB-nya ini udah susah ngelawan gitu, nggak bisa berdebat. Akhirnya IB-nya itu yang bayarin, dikasih uangnya, dikembalikan gitu ya. Sedangkan tim saya cek itu semua history dari tradingnya itu Bapak Ibu. Historinya itu sangat buruk karena dia tradingnya itu ngawur. Dia nggak bisa trading Bapak Ibu, tapi dia ngotot kalau dia benar. Yang salah adalah brokernya. Ya, Bapak Ibu pasti sering juga ya mendengar mungkin teman-temannya yang sesama trader itu ya mengatakan bahwa brokernya ini nakalan. Ini stop loss saya disentuh katanya seperti itu, padahal belum nyampe di angka itu. Atau banyak juga yang ini
broker-broker ini pakai software khusus untuk membuat kita rugi, untuk membuat kita loss. Nah, ini adalah satu pemikiran yang salah, Bapak Ibu. Memang ada broker-broker yang curang, itu ada. Tapi pada dasarnya broker ini bukanlah satu perusahaan yang memang sengaja untuk menipu orang, bukan seperti itu. Broker adalah satu institusi, Bapak Ibu, yang saat dia melakukan bisnis, yang dia juga kepingin cuan dan kepingin langgeng bisnisnya. Ya, jadi masih banyak broker-broker yang baik, broker-broker yang jujur. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa memberikan satu penilaian yang negatif yang mengatakan bahwa broker itu pasti nipu. Karena broker itu ada yang jujur, jadi pinter-pinternya kita lah yang memilih broker supaya kita bisa mendapatkan broker yang baik dengan regulasi-regulasi yang benar-benar mereka buat. Jadi bukan regulasi palsu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena bisnis broker ini sangat menjanjikan Bapak Ibu. Ya, dia memberikan uang jaminan, kemudian dia mengurus regulasinya ya, dan kalaupun dia melakukan kejahatan tentunya memang sudah dirancang untuk dia menjadi broker scam seperti itu ya. Misalnya dia curang, ngelabuin kliennya, ya tentunya kita sebagai klien akan lapor, dan kalau kita lapor tentunya ada tindakan-tindakan khusus, bahkan mungkin juga broker itu ditutup Bapak Ibu. Jadi kalau memang broker itu berniat untuk berbisnis yang baik, nggak bakalan Bapak Ibu dia melakukan kecurangan-kecurangan itu. Jadi jangan sampai gara-gara kita memiliki pemikiran bahwa broker itu penipu, maka akhirnya kita jadi takut untuk kita trading. Ya, banyak sekali ya. Oke. Nah, banyak sekali orang-orang yang takut trading. Seperti barusan ini ada satu klien saya itu yang mau melangkah untuk trading itu tanya terus, uang kita nggak hilang ta, uang kita nggak sampai ditipu ta. Nah seperti itu dulu. Nah itu mengenai broker ya. Oke, sekarang next selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat adalah rilis berita ekonomi adalah sangat penting. Nah ini kan kebanyakan dari para trader yang menganut strategi trading fundamental ya, itu nggak apa-apa ya. Mereka kan memang tradingnya, analisanya menggunakan fundamental ya Bapak Ibu. Tetapi jangan dipukul rata bahwa kita sebagai trader chartis ya, yang menganalisa secara teknikal, itu terus memiliki pemikiran yang berpatokan bahwa rilis berita ekonomi ini juga sangat penting banget gitu ya. Sehingga trader tersebut itu untuk trading itu takut-takutan gitu ya Bapak Ibu. Takut nanti loss gara-gara cuman berita. Ya. Nah, secara umum memang kita semua sebagai trader itu juga harus menganggap berita fundamental itu penting, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk kita takut-takutan gitu ya. Karena gini, banyak sekali orang yang mau trading itu cuman nggak berani melangkah cuman karena takut dengan adanya berita, ya, dengan adanya berita-berita fundamental tersebut, ya, sehingga seperti contohnya ya, saya memiliki satu member juga gitu ya, yang sebetulnya sudah trading dengan teknik trading mancing, tapi karena dia memiliki satu pemikiran bahwa berita ekonomi itu sangat penting, akhirnya dia ngarang gitu ya. Dikombinasikan gitu ya, tradingan mancing ini dikombinasikan dengan berita ekonomi yang seharusnya itu enggak perlu juga gitu ya. Karena apa? Karena dalam hal money management, rule ya, kalau kita sebagai trader yang profesional, tentunya kita sudah memperhitungkan efek-efek dari fundamental tersebut. Yang saya maksud adalah fundamental yang umum ya Bapak Ibu, yang biasa, yang akan sering secara rutin akan diumumkan seperti itu ya. Misalkan saja ya, yang paling ditakutin oleh para trader selama ini yang populer adalah NFP seperti itu ya.
Nah, kalau cuma dengan hanya NFP saja, terus kita menganggap itu penting, terus kita ketakutan, nah itu sangat keliru banget, ya. Karena sekali lagi kita juga harus memperhitungkan efek-efek itu. Kita atur dalam money management kita, sehingga dalam tradingan saya tidak pernah memperhatikan sama sekali. Nanti itu ada berita apa, saya juga nggak tahu gitu loh. Malam ini ada apa aja, saya juga nggak ngerti. Dan itu tidak akan berefek lebih gitu ya terhadap tradingan saya, keamanan tradingan saya. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, Bapak Ibu, itu akan menjadi penghalang bagi kita. Sehingga saya katakan tadi, member saya itu jadi kerepotan sendiri. Dia yang repot, teman-temannya tidak ada yang repot. Dan itu tidak ada efeknya sama sekali, toh sama saja juga seperti itu. Ya, justru kalau trader yang berpengalaman, saya katakan trader profesional itu tidak melakukan trading pada saat fundamental, jebak-jebak seperti itu. Karena itu akan menimbulkan slippage ya teman-teman ya. Paham ya, lonjakan harga seperti itu ya. Dan itu nggak bagus gitu untuk trading kita ya. Jadi nggak usah, kalaupun kita memang mau trading secara fundamental gitu ya, biasanya tunggu pasarnya lebih tenang. Sudah tidak bergejolak, sudah relatif tenang, barulah kita open posisi seperti itu ya. Jadi pengertian ini seperti ini untuk para trader chartis. Kalau ada berita-berita fundamental yang selama ini secara umum yang rutin seperti itu ya, yang tidak ekstrim ya, bukan permasalahan di negara itu ada masalah yang berat, masalah apa dan apa gitu ya, mungkin ada fundamental yang luar biasa, yang sangat bergejolak, itu berbeda. Yang saya maksud adalah fundamental yang selama ini dirilis secara rutin, yang tidak ekstrim. Justru meskipun berita itu sudah dirilis, maka kembali lagi dalam beberapa waktu, dia akan kembali lagi kepada trennya. Akan kembali lagi kepada si technical itu lagi ya Bapak Ibu. Karena efeknya tidak jangka panjang. Jadi itu nggak perlu harus kita takutin. Seperti itu ya. Oke, apalagi? Yang kelima. Oke, kalau ini pengalaman saya mau cerita ya. Nah, selama ini saya memiliki satu pemikiran pada saat saya pertama kali saya terjun di trading. Saya berpikir saya ini butuh modal yang besar. Ya. Itu banyak sekali para trader yang juga memiliki pemikiran seperti itu. Jadi makanya sudah jadi trader, terus ayo belajar lebih serius lagi, tunggu saya punya modal besar. Saya belum punya modal besar. Akhirnya dia nggak melangkah-melangkah, nggak maju-maju Bapak Ibu, nggak progres ya. Akhirnya stuck di situ saja. Cuman bingung gimana cari modal supaya punya modal yang besar untuk dia bisa trading. Bahkan mungkin bisa ganti fokus. Bingung cari modal, akhirnya tradingannya ditinggalin, terus dia ngerjain yang lainnya gitu untuk cari modal, terus keenaan di situ, lupa dengan tradingnya, waduh repot, udah ini aja, akhirnya dia nggak trading. Ya, memang Bapak Ibu ini perlu saya jelaskan, untuk kita start belajar trading,
itu kita bisa mulai dengan modal yang kecil, modal yang sangat kecil, modal yang ringan, itu bisa untuk start belajar trading. Ya, belajar dasar trading itu juga nggak perlu harus mengeluarkan biaya yang mahal. Jadi artinya memang Bapak Ibu, trading itu butuh modal besar kalau kita ingin profit besar. Tetapi jangan sampai itu menghentikan kita untuk kita akhirnya karena nggak punya modal besar, akhirnya nggak mau belajar trading. Padahal untuk kita belajar trading, ya langkah pertama kita untuk terjun di dunia trading itu kita nggak perlu harus punya modal yang besar. Bahkan modal $10 aja Bapak Ibu bisa melakukan. Ya, jadi konsep, trading itu butuh modal yang besar. Ya, tapi nanti, bukan sekarang. Bukan saat Anda mulai menapakin forex itu. Jangan menjadi satu penghalang. Ya, Anda bisa belajar di situs-situs yang sudah banyak, ya YouTube sudah banyak. Anda juga bisa bergabung di komunitas Super Mega Trading yang disingkat Koper Gading. Itu juga free. Pelajarannya sangat lengkap ya Bapak Ibu. Mulai dari dasar sampai belajar MetaTrader, psikologi, semua ada. Ya, berbagai macam hal dunia trading ada di situ. Anda bisa belajar dan itu gratis. Tidak mengeluarkan biaya. Kemudian Anda bisa praktek di demo. Ya, dengan teknik-teknik yang ada di situs-situs Anda bisa belajar, coba praktek di demo. Kemudian Anda juga bisa mulai untuk trading dengan modal yang kecil, yang $10. Itu enggak masalah gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai seperti saya dulu. Sehingga saya mengulur-ngulur waktu untuk saya masuk di dunia trading ini, untuk saya serius di dunia trading ini, karena hanya gara-gara saya berpikir bahwa saya butuh modal yang besar. Oke, next. Yang kelima adalah jangan menggunakan modal pinjaman. Saya yakin Anda sudah pasti pernah mendengar kalimat ini. Kalau trading jangan menggunakan modal pinjaman. Seperti itu ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan pengalaman saya bahwa jangan kita punya pikiran trading harus menggunakan modal besar. Ya, jadi itu dibuang dulu, Anda bisa menggunakan modal kecil untuk belajar. Nah, ketika Anda sudah belajar dan Anda sudah memiliki satu ilmu yang bagus, sudah dicoba di demo, sudah dicoba juga ya di real account, dan Anda sudah mendapatkan profit, ya profit yang konsisten, maka di saat itulah Anda bisa meminjam modal Bapak Ibu, ya menggunakan modal pinjaman. Loh, kok boleh Bu menggunakan modal pinjaman? Itu kan bahaya. Memang bahaya. Tapi menggunakan modal pinjaman itu ada syaratnya, ya. Anda jangan keburu-buru pinjam uang ketika Anda belum mempunyai satu strategi atau satu teknik yang bisa mendapatkan profit yang konsisten. Oke, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pastikan bahwa Anda bisa mencicil hutang itu bukan dari profit. Karena profit itu tidak bisa ditentukan dan diharus-haruskan. Bisa jadi bulan itu Anda profitnya banyak, bisa jadi bulan itu Anda belum profit. Ya, jadi Anda harus bisa memastikan bahwa Anda itu mampu untuk membayar hutang itu. Jadi saya berikan contoh. Ya, waktu dulu pertama-tama ketika saya menggunakan hutang sebagai modal saya meminjam hutang itu, saya menganggap seperti saya meminjam uang untuk kendaraan motor saya. Nah, kalau Anda punya kendaraan motor, Anda pasti pada saat Anda mengajukan kredit,
kendaraan motor itu, Anda pasti punya pemikiran, ini nanti saya cicil bulanannya. Dari uang Anda yang Anda punya, uang dari pekerjaan Anda. Oleh karena itu, saya selalu sarankan trading forex jangan dibuat pelarian. Trading forex itu bukan pelarian. Tapi trading forex ini untuk pengembangan. Ya, pengembangan finansial Anda, jangan dibuat pelarian. Trading forex, Anda punya cita-cita untuk bisa menjadi trader yang trading for a living. Boleh, tapi itu cita-cita. Bukan sekarang, Bapak Ibu. Anda perlu membangun sistemnya, Anda perlu merintis sampai pada akhirnya Anda bisa trading for a living. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang yang gagal dalam bisnisnya, kemudian dia melakukan pelarian. Karena dikira trading forex itu enak, nggak pakai ngerintis, langsung dia terjun, dia pengen hidup dari forex, trading for a living. Padahal Bapak Ibu, dia nggak punya modal sama sekali. Kemudian dia hutang. Ya, dan ternyata tekniknya belum mampu untuk memberikan dia profit, masih loss. Nah, ini yang bahaya. Ini yang nggak boleh. Jadi, jangan menggunakan modal pinjaman itu tidak melulu benar. Anda bisa melakukan, Anda bisa trading dengan melakukan pinjaman modalnya itu ya. Tapi ada syaratnya seperti yang saya sudah uraikan tadi. Pastikan teknik Anda mampu memberikan profit. Pastikan cicilan hutang Anda bukan dari profit. Kalau Anda menjadikan trading forex ini satu pelarian, ya dari ada yang, Bu, saya ini kelihatannya sudah mau pensiun. Nah, kemudian hidup saya ini bingung gitu loh. Bapak punya tabungan? Nggak ada. Sekarang kan gaji saya ini sudah habis untuk saya, kehidupan saya, untuk makan sehari-hari. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin trading, Bapak Ibu harus lakukan pada saat kondisi Bapak Ibu baik. Pada saat Anda punya uang, Anda belajarlah trading. Pada saat Anda dalam kondisi baik-baik saja, pada saat Anda masih muda, pada saat Anda masih sehat, Anda belajarlah trading untuk persiapan masa depan Anda. Karena belajar trading itu bukan cuman sekali 2 kali, sehari 2 hari. Anda butuh benar-benar belajar sampai Anda bisa menjadi mahir. Dan itu butuh yang namanya waktu. Nah, ketika sudah sampai waktunya, ya, Anda sudah punya modal, itu enak. Atau Anda masih bekerja, Anda punya pendapatan, sehingga Anda nggak ngeributin profit dari trading ini. Anda bisa belajar dengan leluasa, belajar dengan baik, tanpa tergesa-gesa. Anda bisa mematangkan ilmu Anda. Dan ketika Anda sudah bisa, Anda melakukan trading ini dengan modal pinjaman, karena Anda punya pekerjaan, Anda bisa nyicil. Kayak saya dulu, nggak punya uang 100 juta. Saya pinjam 100 juta. Karena saya kerja, saya bisa nyicil. Ya, saya nggak ambil dari profitnya. Profitnya masih tetap ada. Ya, saya cicil 1 bulan 10 juta. 10 bulan habis utang saya. 100 jutanya jadi milik saya. Saya punya modal trading. Profitnya ngumpul Bapak Ibu karena nggak habis saya pakai. Kenapa? Saya kerja. Kerjanya apa? Madam, saya kerjanya ngajar trading. Orang yang belajar trading sama saya, bayar. Itu pekerjaan saya. Saya punya uang. Saya tidak ganggu tradingan saya. Karena trading itu butuh modal. Dan saya bisa pinjam
Dengan modal pinjaman itu saya bisa melakukan trading, Bapak Ibu. Saya nggak takut. Ada orang yang datang ke saya, Madam saya mau trading pinjam duit ke ini loh Pak, nanti dia tanyanya gini, Madam profitnya berapa setiap bulan? Bisa nggak untuk saya cicil ini? 1 bulannya sekian. Wah, saya nggak berani bertanggung jawab kalau harus ditanya dan harus memastikan seperti itu. Karena sebagai trader Anda harus tahu bahwa tidak ada yang namanya profit pasti itu dalam trading forex. Karena pasar juga tidak pasti. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan cuman berpatokan, jangan menggunakan modal pinjaman. Nah, kalau Anda mampu untuk melakukan syarat-syaratnya ini, Anda juga masih bisa pinjam seperti saya ya. Apalagi kalau pinjamannya tidak ada bunganya, pinjam di saudaranya, pinjam di temennya seperti itu. Tapi harus dibayar gitu. Jangan pinjam terus nggak bayar, banyak alasan. Oke, lanjut ya yang keenam. Nah, ini yang keenam mestinya, tapi keliru tulisannya 5. Yang keenam adalah sistem dan strategi trading adalah aspek yang paling penting. Nah, ini seringkali saya ulang-ulang ya. Kalau kita lihat di situs-situs, kita lihat metode yang di-sharingkan, strategi, sistem trading, dan lain sebagainya, itu yang dipromosikan ya. Bahkan software trading yang langsung bisa dipakai, misalkan robot trading seperti saya dulu, menjual robot trading, sinyal trading, dan lain sebagainya, itu semua mengabaikan yang namanya faktor psikologi. Ya, seperti kemarin banyak sekali orang-orang yang trading mancing juga, ya contohnya selalu trading mancing, itu banyak juga yang sebenarnya mereka nggak ngerti trading sama sekali. Cuman punya indikatornya ya, punya toolsnya, mereka langsung bisa profit konsisten. Nah, itu saya juga nggak mau. Makanya di dalam grup trading mancing ini saya selalu memberikan edukasi psikologi trading, dan itu memang bidang saya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya banyak men-sharingkan itu psikologi trading. Saya tidak men-sharingkan teknik-teknik, karena teknik-teknik trading itu udah ada banyak ya Bapak Ibu, bisa belajar dan bisa cari dengan mudah ya. Jarang banget memang yang spesifik mengajarkan di psikologi. Karena apa? Karena ya banyak orang yang menganggap seperti itu, bahwa aspek yang paling penting itu cuma sistem dan strategi trading saja. Makanya sering saya katakan orang terjebak di situ, keliling sana, keliling sini, cari sistem terus, cari strategi terus, dan itu dilakukan terus, akhirnya dia nggak trading. Cuma mencari saja, nggak profit Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa ada 3 pilar. 3 pilar ini Bapak Ibu mungkin sering juga ya dengar. Ini nggak bisa dipisahkan untuk kita bisa menjadi trader yang profitnya konsisten, yaitu sistem trading. Ya memang harus punya sistem trading. Kemudian psikologi trading harus paham benar. Psikologi trading pun itu terbagi beberapa ya Bapak Ibu. Psikologi trading dengan menggunakan teknik trading itu, psikologi tradingnya itu harus seperti apa? Ya. Kemudian ada psikologi trading secara umum itu seperti apa? Kemudian ada psikologi trading secara pribadi, diri kita sendiri itu seperti apa? Ya, kemudian pilar yang ketiga adalah money management ya. Ngitung lotnya, ngitung ketahanannya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sistem kesuksesan seorang trader itu mencakup 3 pilar ini. Nggak boleh ada yang nggak dipakai salah satunya. Ya, jadi harus semuanya lengkap. Gitu. Oke, lanjut. Oke, itu yang terakhir ya Bapak Ibu.
Di sini dikatakan tidak ada holy grail dalam trading forex. Apalagi yang hanya mengandalkan sistem dan strategi trading ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Happy trading.